Selebtuber, di tengah perseteruan dengan Sarwenda yang kini masih menjadi sorotan publik, kisah lama Ruben Onsu kembali mencuat dan membuat banyak orang merinding. Jauh sebelum konflik rumah tangganya menjadi perbincangan, Ruben pernah mengaku mengalami serangkaian kejadian yang menurutnya sulit dijelaskan dengan logika. Mulai dari pendarahan tanpa luka, beberapa kali ada sosok ular masuk ke rumah tepat di bangku Ruben biasa duduk, hingga sosok hitam di dalam rumah. Benarkah semua ini merupakan gangguan mistis seperti yang diyakini Ruben, atau justru ada penjelasan lain di balik kejadian-kejadian tersebut? Yuk kita simak faktanya sampai akhir. Yang pertama ada pendarahan misterius tanpa luka. Ruben pernah menceritakan pengalaman yang membuatnya syok. Saat sedang mandi, ia tiba-tiba melihat darah segar mengucur deras dari bagian pahanya, yang membuatnya bingung. Setelah diperiksa, tidak ditemukan luka ataupun goresan sedikit pun di tubuhnya. Ini pas puncak-puncaknya gue sudah mulai marah itu, pada saat gue baru pulang acara DMD. Gue pulang, kan dia jam 1 sampai rumah 1:15-an gitu. Biasanya gue tuh nyium istri gue dulu di kasur. Iya. Ini biasanya gue belok, ini tar aja deh gue mandi dulu. Ini gue lurus aja ke kamar mandi. Dari kamar mandi gue di wastafel. Wastafel gue cuci muka, selesai sikat gigi. Emang sedikit beda gue ya. Gue sikat gigi, cuci muka dulu baru sikat gigi orangnya, Bo. Oke. Terus habis itu baru mandi. Nah, posisi mandi gue kan gini. Gitu ya, jadi gini. Jadi gue tuh nggak mau sampai sampo itu jatuh di badan gitu. Emang gue selalu begitu. Nah pas gue netes, gue nunduk begitu, kok darah netes, lah kok darah. Dan maksud gue gini, ini nggak beres nih. Gue panggil dong istriku, yang. Biasanya jarak dari gue ke dia itu kan jauh, nggak bangun tuh orang. Ini bisa lompat, dia kaget kayaknya dengar teriakan gue yang nggak tahu kenapa histeris aja gitu. Terus teriak lah, kenapa yang? Hah, kok darah? Kata dia gitu. Gak tahu yang keluar dari paha. Jadi dari paha sini nih. Itu masih pakai celana? Gue udah telanjang, gue udah mandi. Iya. Gue udah mandi. Jadi gue udah darah semua. Itu nggak ada bekas luka? Nggak ada. Nah, Wenda itu kan yang masih pikirannya masih positif kan? Iya. Paling luka kali. Aku suka kok. Kadang kita luka suka nggak sadar, nggak tahu berdarah. Oh iya kali ya gitu. Gue siram dong, harusnya perih dong, nggak ada, luka nggak ada. Jadi itu hanya darah mengucur, tanpa tahu dari mana? Nggak tahu dari mana. Tak hanya itu, setelah kejadian tersebut, Ruben juga mengaku sering kedatangan binatang berupa ular yang masuk ke dalam rumah. Dan bukan hanya sekali, tapi beberapa kali. Ular tersebut selalu ada di bangku tempat Ruben duduk. Nah, salah satu indikator bahwa ini ada yang ngirim, guna-guna ilmu hitam, tuh katanya ada hewan masuk ke rumah tuh. Iya, itu apa? Ular. Ular? Iya, itu dan yang selalu menemukan anak gue. Oke. Untungnya Thalia sudah tahu tentang binatang-binatang. Iya. Ini persis di bangku gue duduk ini, jadi ya ini yang nonton nih ya, ini bangku ini adalah bangku spot gue duduk. Oke. Mau pagi sebelum gue berangkat atau gue pulang malam sebelum gue naik ke atas, gue duduk dulu di sini. Gue punya waktu untuk duduk di sini. Iya. Dan ular itu di bangku ini. Di atas ini apa? Di atas ini. Oh, di situ. Dan Thalia di sini. Bun, ular bun. Anak kecil ngeliat hewan seneng dong. Iya. Thalia kan gak ada takut itu. Itu ular apa? Ular hitam. Dan itu identik dengan ilmu hitam. Thalia panggil dia ularnya jalan, sempat ke foto. Oh iya, yang foto itu ya? Iya di situ kan. Itu tampilin ya. Di batu-batu itu jalan. Sempat masuk rumah juga katanya. Sempat masuk rumah. Kalau ular itu udah 3 kali. Yang satu ularnya udah jalan di tangga mau belok ke kamar. Ya kali ular bisa belok. Dia bisa belok ke kamar gue. Gila ya. Jadi ketangkep sebelum dia masuk kamar. Jadi kalau itu ketangkapnya telat, kita nggak pernah tahu tuh ngerti. bisa gimana tuh ya. Coba lo bayangin kalau tiba-tiba anak gue tuh nggak ngerti hewan atau apa, ularnya udah gini. Iya. Anak gue megang. Lo bayangin nggak kalau itu terjadi sama anak kita? Oh iya. Untungnya anak gue itu selalu kalau apa-apa ngomong. Dia mau minum minuman di kulkas pun ngomong. Iya. Bun boleh ini nggak? Bun boleh itu nggak? Itu yang gue selalu. Untungnya aja. Iya. Coba lo bayangin kalau anak gue memang tangannya enteng banget, apa-apa main nyomot, main megang. Lo ngebayang gak?
Kejadian aneh pun kembali terjadi saat Ruben berada di salah satu bagian rumahnya dan bertemu dengan sosok tinggi besar menyerupai King Kong dan sosok makhluk lain di kamar Ruben. Kata Wenda, cuci muka lagi deh yang, cuci kaki lagi gitu. Gue bersihin muka. Kan kita mata ini punya ekor, Iya. ya kan? Nih, ada ekor mata. Jadi pas gue gitu, lah, kok itu gede banget sih tinggi? Lah, kok gede banget? Gue lihat sesekalinya gue ngelihat makhluk halus. Ih, gue merinding. Kayak gimana tuh? Tinggi, gede. Ya, itu bener-bener dia mau menuju ke kasur anak gue. Makhluk halus itu posisinya di kamar mandi berarti? Enggak, dari sana. Oke. Dari arah Dari sini. luar kamar mandi? Iya, jadi dari pintu gue itu masih ada space lagi kosong ke sana. Haha. Jadi ke sini, lewat sini, pintu, kasur, ruang tamu kamar, baru kamar mandi. Oh, nah itu lari dia? Apa ngapain? Enggak, jalan aja dia biasa. Gue lari dong otomatis. Ih, serem banget ya. Langsung gue nyelamatin anak gue. Gue takut. Nah, pas Gue nyelamatin? teriak-teriak panggil istri gue. Gue bilang ambilin baju gitu. Gue ambilin baju. Terus dia kayak gitu, yang ini kenapa ya katanya. Aku bilang, mungkin ini kayaknya, ini hari apesnya kayaknya. Jadi semua seketika. Udah kita berdoa. Stay positif dong. Gue masih stay positif. Berdoa. Berdoa. Gue mau berdoa karena keyakinan gue berdoanya begini. Iya. Lo tau gak, tangan gue gak rapet. Jadi nggak bisa diginiin? Gak bisa. Tangan gue gak rapet. Apa? Maksudnya kayak dia menolak atau ada sesuatu di tengah-tengah? Apa kenapa nggak rapet? Gak ngerti. Poin yang kedua, semua yang menolong Ruben celaka. Pengalaman yang gak kalah menegangkan adalah ketika orang-orang di sekeliling Ruben yang ingin menolongnya pun mendadak mendapat musibah. Salah satunya adalah pendeta yang mendoakan Ruben di rumahnya. Tiba-tiba harus menerima kenyataan anaknya terkena kecelakaan. Bukan hanya pendeta, tapi sahabat Ruben, Ivan Gunawan, mengalami hal yang sama. Setelah menawarkan rumah untuk ditinggalin sementara oleh Ruben, tiba-tiba merasa gelisah dan ketakutan tanpa alasan. Lu gak minta tolong sama orang. Kalau lu nanya sama gue, Hmm. minta tolong Dit. Tapi solusinya Semua kayak orang yang nolongin gue celaka. apa? Oh iya? Contohnya gimana? Ada salah satu pendeta. Ya, dia jadi di keyakinan gue kan memang ada yang namanya pendeta yang bisa mengusir kuasa gelap. Oke. Ya, itu baru mau menuju ke tempat gue, Mhm. anaknya kecelakaan. Mungkin itu kebetulan kali. Iya. Dit. Iya. Mungkin kebetulan ya. Sisi positif. Iya. Gue tuh orang yang selalu mungkin kebetulan. Iya iya iya. Gitu. Sisi positif. Oke. Udah. Heeh. Udah Pak, nggak usah. Bantu saya doa aja. Cepat sembuh buat anaknya. Hampir koma 4 hari. Gue cerita ke media. Ya. Ada salah satu orang. Gue minta tolong. Ada dari Tambun deh. Oh dari mana? On the way ke rumah gue. Sakti katanya, sesakti-sakti. Oke. Gue sih ho aja. Oh iya nih ya, kagak pengen ngetop, dia kagak pengen ini, gue sih ho aja. Iya. Kecelakaan. Jadi orang yang pengen nolongin Ya. jadi korban. Igun kan kesian ngeliat gue. Gue harus pindahin istri gue sama anak gue hampir sebulan lebih di dalam mobil, untuk tidur di dalam mobil kan. Jadi sebenarnya gue nggak, itu mah gue cuma karena feelingan doang. Iya. Udah tidur aja di mobil nih. Iya. Mungkin dia senang ngeliat kita begini. Ya udahlah, daripada gue di dalam rumah nggak bisa tidur. Iya. Dah, ya dalam mobil. Gue Igun nih minta, lu tinggal aja di rumah gue BSD katanya. Aman, kata si Igun. Iya kak, makasih. Sempet terlintas apa iya ya gue numpang dulu rumah Igun ya, karena gue lagi renov rumah juga kan, belum jadi. Lo tau nggak? Igun habis ngucap kayak begitu, itu orang ya, itu manusia kan masih dablek ya, yang kayak begitu-begitu, setan aja kalau nyolek-nyolek dia, apa lo? Mungkin digituin sama Igun. Lo tau nggak? Hari itu Igun dibikin gelisah, dia nggak tahu kenapa di kamarnya takut. Poin yang ketiga,
Dokter kaget melihat indikasi nyawa Ruben. Ruben mengaku mengalami berbagai kejadian yang menurutnya janggal. Ketika Ruben masuk ICU, Ruben tengah mengobrol dengan suster, tiba-tiba terdengar bedside monitor berbunyi. Ruben menganggap mesin tersebut dari pasien sebelah, tetapi ternyata mesin tersebut dari mesin Ruben. Dokter pun kaget melihat kondisi seperti itu. Ngobrol gini, Santai gitu. santai kan, cuman iya kan, kabel, ya udah kayak Robocop aja om, ya kabel, ngobrol, terus tiba-tiba mesin saya yang ini, mesin yang nit, Putus mas. putus, kayak orang udah nggak ada. Lah saya pikir sebelah kan ada yang lain kan? Sebelah. Iya, saya nggak lihat ada yang kanan kiri. Setahu saya nggak terlalu penuh katanya, tapi yang lain-lain nggak berdekatan kok. Ya, saya pikir siapa nih? Waduh, dia meninggal. Tapi ini biasa aja kan. Kalau ICU kan kita orang bersiap kan. Iya dengar kabar atau apapun. Iya biasa aja. Maksud saya untung ada orang gue nih. Itu dokter jaga dan suster itu, mereka itu larinya malah ke tempat saya. Saya lagi ngobrol. Dia kaget, saya kaget. Tapi dia ngeliat muka saya lagi, ngeliat ininya lagi. Ngeliat muka saya lagi, ngeliat ininya lagi. Kenapa sus? Gak apa-apa. Gak apa-apa, tapi dia benerin naat-nit. Cuma gini. Pencet-pencetin mas. Iya, pencet. Apalagi ini. Gue masih bernyawa kan. Halo. Terus kata susnya, gak apa-apa mas Ruben, sehat, pasti ini. Pasti. Tapi kenapa di mesinnya saya udah gak ada ya sus? Sampai saya gini, gue bangun, gue nengok, masih ada gue. Masih ada. Kalau ketinggalan. Saya itu bingung karena bergegasnya mereka. Peristiwa mistis yang dialami Ruben kini disangkutkan oleh berita kedatangan Sarwenda ke Gunung Kawi yang diduga biasanya masyarakat umum melakukan ritual untuk mendapatkan kekayaan. Walaupun Sarwenda sendiri membantah kedatangannya ke Gunung Kawi untuk melakukan ritual dengan alasan kesana untuk kebutuhan konten dan dilakukan bersama Jordi Onsu, adik dari Ruben Onsu. Nah, kalau menurut kalian nih, apakah pengalaman yang dialami Ruben memang sulit dijelaskan oleh logika atau semuanya masih bisa diterangkan dari sudut pandang medis dan psikologis? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys.